Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuan Salgifari dari kelas C223 Program Teknik Industri dengan MPM 20323.055. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik industri dan manufaktur untuk memenuhi tugas akhir semester pengantar teknik industri. Ya, di sini untuk submateri yang saya ambil terbagi jadi 4, yaitu ada dari pertama definisi pengertian teknik industri, 2 tujuan, 3 manfaat, dan yang keempat manufaktur. Untuk definisi, teknik industri terdiri dari 2 kata, yaitu engineering atau rekayasa dan industrial. Engineering adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan membuat hidup lebih baik. Sedangkan industrial adalah praktik dalam dunia manufaktur, pembuatan barang-barang atau sesuatu benda. Proses rekayasa yang dilakukan oleh seorang insinyur adalah menyelesaikan masalah atau dalam kurung solving problem, analisis, dan merancang sistem atau bisa disebut dengan desain. Yaitu di sini ada efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau menghasilkan sesuatu tanpa membuang-buang bahan, waktu, atau energi. Agar mampu memperoleh tingkat efisiensi yang baik, maka perlu dilakukan analisis dan perbaikan sistem, melakukan pengurangan waktu proses, dan menentukan standar. Efektivitas adalah kemampuan mencapai sasaran tujuan dengan tepat dengan menggunakan cara atau metode yang tepat. Maka di teknik industri, materi yang dipelajari adalah metodologi, rekayasa sistem dan industri, industrial and system engineering, dan perancangan sistem terintegrasi atau integrated system design. Sekarang ada metode rekayasa teknik industri. Yang pertama yaitu proses produksi atau yang bisa disebut dengan teknik manufaktur. Yang kedua, perencanaan lokasi dana perancangan atau tata letak pabrik untuk suatunya manufaktur. Yang ketiga, logistik, penanganan material dan distribusi. Dan yang keempat, peranan sistem kerja dan pengukuran kerja. Yang kelima yaitu ada perencanaan dan pengendalian produksi. Yang keenam, pengendalian mutual. Yang ketujuh, kompensasi finansial, evaluasi dan analisis pekerjaan. Yang kedelapan, ergonomi. Yang kesembilan, pengelolaan sumber daya. Dan yang kesepuluh, pengelolaan keuangan dan ekonomi teknik. Peranan sistem terintegrasi mencakup peranan sistem manajemen, sistem informasi dan komputer, struktur organisasi, dan peranan produk dan jasa. Tujuan teknik industri melibatkan optimalisasi proses produksi, peningkatan efisiensi operasional, pengendalian kualitas produk, dan inovasi untuk mencapai keberlanjutan dalam lingkungan kerja. Selain itu, tujuan lainnya termasuk pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi terkini, dan peningkatan keamanan dalam industri. Manfaat yaitu terbagi jadi 4. Yang pertama, peningkatan efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia, yaitu mengoptimalkan kinerja tim kerja, melibatkan pelatihan dan meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga yaitu analisis data, menggunakan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan proses industri. Yang keempat yaitu manajemen operasional, efektif mengelola rantai pasok, inventaris, dan distribusi untuk mengurangi biaya dan mempercepat waktu siklus produksi. Dan masih banyak yang lainnya untuk manfaatnya. Manufaktur. Dalam konteks teknik industri, manufaktur merujuk pada proses pembuatan produk secara massal
atau dalam jumlah besar. Teknik industri memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan berbagai aspek dalam lingkup manufaktur, termasuk efisiensi operasional, pengendalian kualitas, dan inovasi proses. Dalam konteks ekonomi, manufaktur merupakan proses mengubah bahan mentah menjadi produk dengan tambahan nilai melalui tahapan perakitan. Hasilnya diharapkan memiliki nilai komersial yang lebih tinggi. Maka perusahaan manufaktur dapat diartikan sebagai entitas bisnis yang mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi dengan nilai jual yang diharapkan. Keseluruhan proses ini tentu saja dilakukan sesuai dengan pedoman standar operasional prosedur atau yang itu bisa disebut dengan SOP yang berlaku dalam masing-masing industri. Manufaktur memiliki karakter tersendiri. Yang pertama yaitu proses produksi yang kompleks. Perusahaan manufaktur umumnya melalui proses produksi yang kompleks agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dan bekerja dengan banyak orang di berbagai industri. Yang kedua yaitu proses pengelolaan produk. Aktivitas perusahaan manufaktur mengubah bahan mentah menjadi produk yang bernilai. Terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu metode terus-menerus dan metode putus-putus. Dalam metode terus-menerus terdiri dari berbagai komponen yang perlu diproduksi, seperti dalam proses pembuatan motor. Yang ketiga yaitu penggunaan mesin berskala besar dan biaya produksi yang ekstra. Mesin dalam industri manufaktur merupakan salah satu penunjang utama dalam proses produksi. Terkhusus, industri manufaktur membutuhkan proses yang efisien. Selain itu, manufaktur juga tetap membutuhkan SDM yang memadai. Jenis-jenis manufaktur ada 7, yaitu yang pertama industri makanan dan minuman. Contohnya industri makanan dan minuman itu pengolahan bahan makanan dan minuman ringan. Yang kedua, industri farmasi memproduksi obat-obatan baik untuk pengobatan manusia hingga hewan. Yang ketiga yaitu industri kimia, memproduksi bahan kimia seperti plastik, cat, pupuk, bahan kimia pertanian, hingga bahan kimia industri. Yang keempat yaitu tekstil dan pakaian. Untuk industri ini memproduksi kain, busana, tas, sepatu, dan aksesoris pakaian lainnya. Dan yang kelima, industri otomotif memproduksi produk seperti kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan, dan aksesoris kendaraan bermotor. Yang keenam yaitu logam dan mesin. Industri ini memproduksi mesin, peralatan industri, kendaraan berat, alat-alat pertanian, hingga alat-alat medis. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu industri elektronik. Industri ini memproduksi peralatan elektronik seperti komputer, telepon genggam, kamera digital, hingga televisi. Manufaktur. Perusahaan manufaktur Indonesia telah berhasil mencapai peringkat ke-10 besar internasional. Posisi ini sangat diharapkan untuk bisa terus meningkat seiring dengan penetapan proses kebijakan prioritas pada industri nasional. Indonesia menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan peran serta mencapai 20,27% pada perekonomian skala nasional. Perkembangan perusahaan manufaktur Indonesia berhasil merubah peran commodity based ke arah manufaktur based. Pemerintah berupaya untuk harus terus melakukan perubahan serta adaptasi perekonomian supaya lebih fokus pada proses pengembangan perusahaan non-migas. Untuk perkembangannya, berbagai sektor manufaktur di Indonesia juga dikembangkan di negara ASEAN lainnya, selayaknya di Vietnam dan Filipina. Hal seperti ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan daya persaingan dalam lingkup domestik, regional, serta global. Perbedaan lain yang sudah dimiliki oleh perekonomian Indonesia adalah kekuatannya pada pasar dalam negeri dengan persentase angka sebesar 80% dan sisanya adalah pasar ekspor. Lain dengan Singapura dan juga negara Vietnam yang memiliki sistem perekonomiannya dominan masih berorientasi pada kegiatan ekspor. Ya, sekian dari saya. Namun bila ada kesalahan ucapan dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.